dari kitab yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum yang berjudul Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau sendiri juga memberikan contoh melakukan ziarah kubur ke makam Baqi yang ada di Madinah di samping Masjid Nabawi, melaksanakan ziarah kubur, mengunjungi makam syuhada Uhud. Duh, kok bisa, Pak? Lawang kamu pakai WA aja langsung kemana, ke negara manapun bisa langsung dibaca oleh yang menerima kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum yang berjudul Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya akan melompat ke bab ke-8 yang membahas tentang boleh tidaknya ziarah ke makam Rasul Muhammad SAW. Ini mungkin pertanyaannya aneh. Kenapa mempertanyakan boleh tidaknya ziarah ke makam Rasul Muhammad SAW? Karena ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang berpendapat kalau pergi ke Madinah itu niatnya adalah ke Masjid Nabawi. Tidak boleh diniati ziarah ke makam Rasul Muhammad SAW. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang secara tegas memang melarang kita untuk bepergian yang berat, bepergian yang melelahkan, yang membutuhkan biaya dan tenaga yang besar, kecuali kepergian itu menuju ke 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, orang-orang yang beberapa kelompok atau beberapa orang yang berpendapat dengan menggunakan hadis ini melarang kita melakukan kepergian ke Madinah untuk ziarah, karena Nabi melarang kita bepergian kecuali untuk menuju ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang pertama, Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berdasarkan satu hadis ini kemudian dikembangkan pendapat, dikembangkan fatwa tentang larangan melakukan ziarah ke makam Rasul Muhammad SAW. Nah, saya akan menegaskan menggunakan kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah ini dengan menjelaskan beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, di dalam kitab ini disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu sebelum ini memang melarang engkau semua, wahai para sahabatku, untuk ziarah kubur. Tetapi sekarang ziarahlah. Jadi ada masa di mana Nabi memang melarang kita melakukan ziarah. Tetapi larangan itu sudah dihapus, mansuh dalam kalimat fazuruha. Dan Nabi tidak hanya memerintahkan umat untuk berziarah, melaksanakan ziaratul kubur, tetapi beliau sendiri juga memberikan contoh melakukan ziarah kubur ke makam Baqi
yang ada di Madinah, di samping Masjid Nabawi, melaksanakan ziarah kubur, mengunjungi makam syuhada Uhud, berdoa di sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berdasarkan hadis yang bersifat umum ini, maka kalau kita membuat kias analogi yang disebut dengan kias aulawi, kalau Nabi sudah memerintahkan kita tidak lagi melarang ziarah kubur, secara umum berarti ziarah kubur kepada siapapun, maka akan lebih afdol kalau ziarah kubur itu ke makam Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Bagaimana mungkin Nabi memerintahkan kita umatnya untuk fazuruha, berziarahlah ke kubur, kok kemudian melarang umatnya untuk ziarah kubur ke makam beliau Muhammad SAW. Secara analogi ilmu kias itu mustahil, tidak mungkin. Yang kedua, ada banyak hadis tentang ziarah kubur, baik itu perintah maupun penjelasan, dibandingkan larangan bepergian. Ya. Yang ketiga, nanti saya akan tunjukkan hadis-hadis itu. Yang ketiga, larangan itu bukan larangan bepergian ziarah kubur. Larangan itu agar kita tidak bepergian yang melelahkan kecuali ke 3 tempat. Nah, sekarang kita bahas bentuk larangan itu. Memang hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita lakukan. Apakah kita tidak boleh melaksanakan perjalanan yang melelahkan ketika itu untuk mencari nafkah, ketika itu untuk menuntut ilmu pengetahuan? Tidak, saya tidak akan pergi ke Eropa untuk menuntut ilmu karena saya dilarang oleh Nabi bepergian yang berat kecuali ke 3 tempat itu. Apalagi kalau kita menuntut ilmu sampai ke Kanada butuh waktu 20 jam lebih, ke Eropa rata-rata di atas 20 jam. Harus transit di beberapa tempat. Itu tidak masuk akal dari sisi ajaran Islam. Ya, karena apa? Karena ini sebetulnya lebih menggambarkan, utamakanlah bepergian yang melelahkan jauh itu kepada 3 tempat itu. Yang berikutnya, hari ini Masjidil Aqsa itu tidak aman. Dan kita dilarang loh bepergian menuju ke tempat yang tidak aman, yang akan membahayakan jiwa dan raga kita. Itu dilarang oleh agama. Jadi kondisional, ya. Kita tidak bisa memaksakan diri berdasarkan hadis ini, saya harus ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana nggak kembali, bunuh diri itu. Ya, jadi saya ulangi lagi, hadis ini tidak melarang kita melaksanakan ziarah kubur ketika kita berkunjung ke Madinah. Justru ketika kita sudah berada di Madinah, ziarah ke makam Rasul itu lebih mulia, lebih afdol. Karena apa? Dibandingkan ziarah ke tempat lain, karena Nabi sendiri tidak melarang untuk ziarah kubur kemanapun kuburan itu dituju. Nah, saya akan mengutip hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Yarham Al-Mahburah Ki Haji Ali Maksum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu fiha qabri wa biha baiti wa turbati wa haqqun ala kulli muslim ziyaratuha. Akhrajahu at-Tabrani. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Madinah itu tempat aku dimakamkan, tempat kuburanku. Dan Madinah itu adalah rumah tempat tinggalku, dan Madinah adalah tanahku. Maka hak dari setiap muslim untuk melakukan ziarah ke Madinah. Ini malah nggak nyebut masjid,
Ini malah justru menyebut tentang keutamaan Madinah, tempat di mana beliau dimakamkan, di mana beliau bertempat tinggal, dan di mana beliau hidup. Maka beliau kemudian bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah ke kuburku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu wa man shalla na'iban bullightuhu. Barang siapa bersolawat kepadaku di makamku, di kuburanku, kata Nabi, aku mendengar. Barang siapa bersolawat kepadaku di luar, tidak di dekat atau di kuburku, maka akan disampaikan kepadaku. Artinya dimanapun kita bersolawat, Nabi itu mengetahui dan mendengar. Kalau kita bersolawat di makam Kanjeng Nabi, Nabi langsung mendengar. Kalau kita bersolawat di Indonesia, di Semarang, di Keramas, di Mula Warman Timur, di Pondok Kebangsaan, insya Allah sesuai dengan janji Nabi, Nabi mendengar. Bagaimana caranya Nabi mendengar? Nah, caranya dijelaskan di dalam hadis lain, wa ani bin Mas'udin qala inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummatis assalam wa nahbuhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang terbang, menyampaikan, yang keliling, yang menyampaikan kepadaku dari umatku. Salam yang disampaikan oleh umatku disampaikan oleh malaikat-malaikat itu kepadaku. Wa an Abi Hurairah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Di dalam hadis yang kedua dari Abi Hurairah dan Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, mereka mengatakan, anna ahadan la yusalli alayya illa urida salatu. Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang bersolawat kepadaku kecuali pasti solawat itu akan dilaporkan kepadaku. Hina yafruhu minha. Kapan? Ketika orang itu selesai membaca solawat. Ya, kalau solawatnya pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung malaikat menyampaikan. Loh, kok bisa, Pak? Lawang kamu pakai WA aja langsung kemana, ke negara manapun bisa langsung dibaca oleh yang menerima kok. Tidak ada yang mustahil. Dengan kemajuan teknologi kita menjadi terbuka. Yang dulu tidak pernah dibayangkan orang, ya itu sekarang menjadi nampak mudah semuanya lah. Apalagi melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, sekarang coba perhatikan. Ali Ma'sum juga mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Man shalla alayya 'inda qabri wakkalallahu biha malakan yablughuni wa kufiya amra dunyahu wa akhiratahu wa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa bersolawat kepadaku di kuburanku, artinya kita ke Madinah, masuk ke dalam Masjid Nabawi, melaksanakan ibadah, kemudian kita ziarah ke makam beliau. Kemudian ketika kita ziarah di makam beliau, kita memberikan salawat dan membaca salawat dan salam, memberi salam kepada beliau, maka Allah akan mengutus malaikat untuk menyampaikan kepadaku. Dan urusan dunia akhiratnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku, kata Kanjeng Nabi, nanti akan menjadi penolong dan saksi di hari kiamat nanti terhadap orang yang bersalawat di makam Rasulullah SAW. Nah, saudara-saudara sekalian, maka berdasarkan hadis ini, lebih banyak hadis yang menjelaskan dibandingkan satu hadis yang melarang bepergian kecuali ke 3 tempat itu. Apalagi
hadis itu tidak melarang kita untuk melakukan perjalanan ziarah kepada makam beliau. Apalagi ziarah itu sudah dianjurkan, perintahkan oleh beliau yang sebelumnya dilarang oleh beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan ragu dan jangan bimbang, kalau kita sudah berada di Madinah, maka kesempatan emas untuk berziarah ke makam Rasul Muhammad SAW. Ada banyak contoh yang pernah dilakukan, dibaca oleh para imam mursyid thariqah, imam-imam besar, para aulia, ulama, yang ketika beliau itu berkunjung ke makam Rasul, membaca salawat dan salam, mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, dan seterusnya, yang disebut dengan uluk salam kepada kanjeng Nabi ketika berada di depan makam beliau. Banyak, kita tinggal mengikuti, tinggal membaca, nggak usah ngarang-ngarang lagi. Ya, yang paling pendek ya bisa saja sambil berjalan karena kita tidak boleh berhenti di makam itu untuk duduk, apalagi berlama-lama. Sambil jalan kita sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Lalu juga salam kepada sahabat beliau yang dimakamkan di sebelahnya, assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah Abu Bakar Siddiq, assalamu alayka ya Sayyidina Umar bin Khattab ya Khalifata Rasulillah Umar bin Khattab, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan begitu kita akan mendapatkan syafaat Allah, syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah akan mencukupi kehidupan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.